Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul K-Means Clustering menggunakan dataset Spotify. Nah, di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Arifin Naswad, lalu ada Aulia Wardani, Ivan Darul Mokhtar, Dewi Siaan, dan Khalda Lutfi Azhir. Pendahuluan. Metode K-means clustering merupakan sebuah algoritma analisis cluster yang bertujuan untuk mengelompokkan data point ke dalam cluster sedemikian rupa, sehingga data point dalam satu cluster memiliki persamaan yang tinggi satu sama lain. Proses ini melibatkan pencarian pusat cluster yang optimal, sehingga total jarak antara data point dalam cluster dengan pusat cluster minimal. Pentingnya pemilihan jumlah cluster yang optimal dalam K-means clustering dapat diatasi dengan menggunakan metode elbow. Metode K-means clustering dan penggunaan elbow method untuk pemilihan jumlah cluster merupakan alat yang berguna untuk menggali struktur data, mengelompokkan data point dengan keamanan karakteristik, dan membantu dalam interpretasi pola yang mungkin tersembunyi dalam cluster. Selanjutnya adalah metode dataset yang digunakan adalah dataset Spotify dengan 20 kolom atribut dan 20.640 baris. Atribut berisi informasi mengenai track di aplikasi streaming Spotify seperti track ID, track name, track artis, dan lain-lain. Metode yang digunakan adalah metode K-means. Dalam praktikum ini kami akan menerapkan metode K-means clustering untuk melakukan analisis data yang efektif dan efisien. Proses ini melibatkan sejumlah langkah kunci, di antaranya kita akan memuat data yang akan digunakan dalam analisis. Setelah itu, langkah selanjutnya akan memahami struktur dan karakteristik dataset yang ada, memastikan bahwa kita memiliki wawasan yang kuat tentang variabel-variabel yang terlibat, dan selanjutnya proses persiapan data untuk memastikan kualitas dan integritas data sebelum dilibatkan dalam analisis clustering. Pada tahap ini, mungkin diperlukan normalisasi data untuk memastikan bahwa setiap variabel memiliki dampak yang seimbang dalam proses clustering. Visualisasi data juga merupakan komponen penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan intuitif terkait distribusi data. Menentukan jumlah optimal dari cluster menggunakan metode elbow, dan yang terakhir, setelah menentukan jumlah cluster, kita akan menetapkan algoritma K-means clustering pada data. Selanjutnya adalah flowchart atau diagram alir. Dimulai dari start, lalu kita mengimport libraries, lalu memasukkan input berupa import dataset, melakukan eksplorasi pada data. Selanjutnya kita akan mengeluarkan output 5 baris pertama pada data dan statistika deskriptif data. Selanjutnya membuat visualisasi distribusi variabel yang menghasilkan output histogram distribusi variabel. Selanjutnya mencari korelasi antar variabel, menghasilkan output correlation matrix, dan menghapus kolom yang tidak diperlukan dan mengubah format kolom track album release date menjadi tipe data date time, lalu melakukan normalisasi data menggunakan min-max scaling pada beberapa kolom, lalu menggunakan label encoder untuk mengkonversi kolom playlist genre menjadi nilai yang di-encode, lalu memvisualisasikan hubungan antara variabel menggunakan scatter plot dan menghasilkan output berupa scatter plot hubungan antar variabel, dan melakukan normalisasi pada data. Lalu mendefinisikan fungsi elbow model clustering dan menghasilkan output berupa elbow plot atau jumlah cluster yang terbaik. Lalu menerapkan algoritma K-means clustering pada data yang dinormalisasi dan menghasilkan output scatter plot hasil klasterisasi model K-means. Selain menghasilkan output scatter plot, kita juga dapat melihat hasil box plot dari klasterisasi model K-means lalu selesai. Lanjut, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari laporan hasil dari tugas praktikum kami. Di sini ada data loading. Jadi data loading ini pertama di sini kita melakukan import import
library, kemudian menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Jadi, di sini digunakan pandas untuk membaca file CSV-nya, kemudian menampilkan 3 baris pertama dari data frame, kemudian next. Kemudian di sini ada data understanding. Grafik yang dihasilkan adalah histogram dari variabel track popularity. Jadi pada sebuah X ini terdapat nilai prioritas lagu yaitu dari 0 sampai 100. Kemudian untuk sumbu Y terdapat frekuensi atau jumlah lagu dari rentang 0 sampai 3500. Jadi distribusi ini memberikan wawasan tentang sebaran popularitas cenderung terkonsentrasi pada nilai tertentu atau merata di sepanjang rentang. Jika ada ekor panjang di salah satu sisi, ini memungkinkan menunjukkan adanya lagu-lagu yang sangat populer atau sangat tidak populer. Sebagian besar lagu dalam dataset memiliki popularitas rendah atau nol. Ini terlihat dari puncak histogram yang terletak di awal. Setelah penurunan tajam dari puncak awal, ada kenaikan lagi menunjukkan bahwa ada sejumlah lagu dengan popularitas menengah yang mungkin mendapatkan perhatian atau mendapatkan popularitas kembali. Meskipun ada kenaikan lagi, penurunan ekor pada bagian akhir histogram menunjukkan bahwa hanya sedikit lagu yang mencapai tingkat popularitas yang tinggi. Secara keseluruhan, distribusi popularitas lagu cenderung high skewed yang merupakan karakteristik dari banyak dataset musik, di mana sebagian besar lagu memiliki popularitas rendah, sementara hanya beberapa lagu yang sangat populer. Kemudian untuk korelasi berkisar dari -1 hingga 1, di mana nilai positif menunjukkan korelasi positif, nilai negatif menunjukkan korelasi negatif, dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Melalui heatmap, dapat dengan cepat mengidentifikasi pola korelasi antar variabel. Next. Kemudian di sini ada data preparation. Jadi di sini tuh kita melakukan beberapa langkah persiapan data termasuk penghapusan kolom yang tidak diperlukan, pengubahan format menjadi datetime, kemudian normalisasi menggunakan min-max scaling dan encoding label. Kemudian data frame akan mencetak 5 baris pertama setelah semua langkah persiapan data telah dilakukan. Mungkin lanjut ke data visualisasi. Jadi pada grafik ini terdapat track popularity pada sumbu X, sedangkan pada sumbu Y terdapat danceability. Dan jadi titik pada grafik menunjukkan nilai track popularity dan danceability untuk setiap lagu. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan positif yang kuat antara track popularity dan danceability. Yang artinya lagu yang lebih populer cenderung memiliki danceability yang tinggi. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan fakta bahwa track popularity adalah ukuran seberapa terkenal lagu tersebut, sedangkan danceability adalah ukuran seberapa cocok lagu tersebut untuk ditarikan. Lagu yang lebih populer cenderung lebih cocok dan lebih cocok untuk ditarikan. Sumbu X ini tersendiri menunjukkan track popularity dengan kisaran 0 sampai 100 dengan 100 sebagai nilai yang lebih populer. Untuk sumbu Y sendiri menunjukkan danceability berkisar dari 0 sampai 1 dengan 100 sebagai nilai yang paling cocok. Kemudian untuk titik-titik pada grafik menunjukkan banyaknya playlist genre dilihat dari warna pada titik-titik grafik yang disajikan. Selanjutnya ada normalization, di mana pada tahap ini data frame dev musik dimodifikasi dengan menghapus kolom track album release date, yang dimana hasilnya disimpan dalam variabel X, yang variabel X ini telah dihasilkan dari langkah sebelumnya dinormalisasi menggunakan metode min-max tadi dengan fungsi normalize dari scikit-learn, di mana normalisasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa variabel-variabel dengan skala yang berbeda-beda
tidak mendominasi proses clustering ini. Dan konteks ini, min-max scaling digunakan untuk mengubah nilai-nilai dalam setiap kolom sehingga berkisar hanya antara 0 dan 1. Dan ini membantu untuk memastikan bahwa variabel dengan rentan nilai yang lebih besar dan tidak memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses clustering dibanding dengan variabel yang memiliki rentan nilai yang lebih kecil. Next. Selanjutnya ada elbow method, di mana elbow method ini grafik yang menunjukkan bahwa klaster yang optimal untuk kumpulan data ini adalah 3, yang dimana pada garis grafik menunjukkan nilai inersia untuk setiap jumlah klasternya. Di mana inersia itu adalah ukuran seberapa baik data dikelompokkan dalam klaster. Nilai inersia ini lebih rendah jika lebih rendah menunjukkan bahwa data lebih terkelompok. Dan pada grafik yang ditunjukkan ini, nilai inersia mencapai titik rendah untuk jumlah klaster 3. Berarti menunjukkan bahwa data dikelompokkan dengan lebih baik dalam 3 klaster daripada dalam jumlah klaster lainnya. Di sini menunjukkan untuk sumbu X-nya ditujukan untuk jumlah klaster, dan sumbu Y ditujukan untuk nilai inersia. Dan pada grafik ini menunjukkan nilai inersia untuk setiap jumlah klasternya. Selanjutnya ada K-means clustering, di mana grafik ini digunakan untuk memisahkan data menjadi 3 warna, yang dimana menunjukkan untuk bahwa model Q-means telah mengidentifikasi 3 kelompok yang berbeda dalam data dengan mempertimbangkan atribut track popularity dan danceability, di mana label 0 ini digunakan untuk lagu-lagu yang populer dan memiliki danceability yang tinggi. Lalu untuk label yang 1, lagu-lagu yang populer tetapi memiliki danceability rendah. Lalu label yang kedua untuk lagu-lagu yang tidak populer tetapi memiliki danceability yang tinggi. Selanjutnya, using different features. Di sini pada tahap ini akan dilakukan klasterisasi dengan model K-means sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya. Hanya saja di tahap ini digunakan fitur yang berbeda dari klasterisasi pada tahap sebelumnya, di mana fitur yang digunakan di sini ialah energy dan loudness. Di sini terdapat visualisasi dari datanya, yaitu berupa scatter plot. Di sini energi diplot pada sumbu X, sedangkan loudness diplot pada sumbu Y. Titik-titik pada grafik menunjukkan nilai energi dan loudness untuk setiap lagu. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan positif yang kuat antara energi dan loudness. Artinya, lagu yang lebih energik cenderung lebih keras. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan fakta bahwa loudness adalah ukuran seberapa keras suara terdengar, sedangkan energi adalah ukuran seberapa banyak energi yang ada dalam suara. Lagu yang lebih energik cenderung memiliki amplitudo yang lebih tinggi. Di sini sumbu X yang menunjukkan energi, nilainya berkisar antara 0 dan 1, dengan 1 sebagai nilai yang lebih energik. Sementara sumbu Y menunjukkan loudness, di sini loudness-nya berkisar antara 0 dan 1, dengan 1 sebagai nilai yang paling loud. Dan titik-titik pada grafiknya menunjukkan banyaknya playlist genre dilihat dari warna pada titik-titik grafik yang disajikan. Next. Selanjutnya di sini ada elbow plot yang dihasilkan dari elbow methods. Di sini grafiknya menunjukkan bahwa klaster yang optimal untuk kumpulan data ini adalah 3. Pada garis grafik menunjukkan nilai inersia untuk setiap jumlah klaster. Inersia adalah ukuran seberapa baik data dikelompokkan dalam klaster. Nilai inersia yang lebih rendah menunjukkan bahwa data lebih terkelompok. Pada grafik ini, nilai inersia mencapai titik rendah untuk jumlah klaster 3. Hal ini menunjukkan bahwa data dikelompokkan dengan lebih baik dalam 3 klaster daripada jumlah klaster lainnya. Next. Selanjutnya, di sini merupakan output berupa scatter plot dari K-means clustering. Di sini pemisahannya menjadi 3 warna. Label 0, interpretasinya merupakan lagu-lagu yang memiliki energi tinggi dan loudness rendah. Label 1, lagu-lagu yang memiliki energi rendah dan loudness tinggi, sedangkan label 2, lagu-lagu yang memiliki energi tinggi dan loudness tinggi. Next.
Selanjutnya, selain scatter plot, di sini juga terdapat box plot. Box plot ini menunjukkan rata-rata tingkat energi pada lagu. Box plot ini memiliki bentuk yang simetris dengan median berada tepat di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat energi dari lagu ini terdistribusi secara merata. Adapun interpretasi dari box plotnya yaitu minimumnya 0,0, kuartil pertamanya 0,4, mediannya 0,8, kuartil ketiganya 1,2, dan nilai maksimumnya 1,6. Berdasarkan interpretasinya, dapat disimpulkan bahwa tingkat energi berkisar antara 0,0 hingga 1,6, sebagian berkisar antara 0,4 hingga 1,2, dan ada juga yang memiliki tingkat energi di bawah 0,4 dan di atas 1,2. Kesimpulannya, praktikum ini mendapatkan hasil analisis klasterisasi dataset lagu pop remix Spotify menggunakan metode K-means. Dengan fokus pada tahun 2019, dengan menggunakan metode K-means terbukti dapat mengelompokkan lagu tersebut berdasarkan karakteristik musik dan mengidentifikasi tren preferensi musik. Temuan utama melibatkan distribusi popularitas lagu, korelasi antar variabel, dan hasil analisis klaster. Metode Elbow menunjukkan jumlah klaster optimal adalah 3. Visualisasi klaster memberikan wawasan tentang hubungan antar variabel dalam konteks kelompok-kelompok lagu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan meningkatkan kualitas rekomendasi musik di platform Spotify. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.